Alhamdulillah, pengecekan rekening bank bagi yang belum masuk bantuan BPNT dan PKH tahap 1 di kartu KKS akhirnya berhasil cek rekening. Kemudian juga pencairan melalui PT Pos baik untuk PKH dan BPNT status SP2D sudah SI. Nah, bagi nama-nama penerima PKH dan BPNT yang belum mencairkan akan dijadwalkan pencairannya segera. Kemudian, mulai kapan akan bisa dicairkan baik KPM pengguna KKS dan KPM penyaluran pos? Simak info lengkapnya setelah intro singkat berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua teman-teman, semoga tetap sehat, semangat, dan tak berkurang kebahagiaannya. Amin ya rabbal alamin. Bagi penerima BPNT alokasi Januari-Maret 2025, ternyata ada banyak sekali yang masih menantikan pencairan. Begitupun dengan bantuan PKH. Meskipun umumnya sudah masuk di kartu KKS BRI, BNI Mandiri, dan BSI. Namun beberapa KPM belum masuk juga. Dan alhamdulillah berdasarkan pantauan pada aplikasi 6NG, baik untuk PKH dan BPNT itu akan disalurkan untuk gelombang pencairan berikutnya. Nah, sebagaimana daftar BNBA penerima yang sudah ada nama-nama penerima lengkap dan alamatnya adalah pencairan gelombang 1 dan gelombang kedua, dan akan disusul untuk gelombang ketiga dan seterusnya. Nah, ini perlu dipahami ya teman-teman bahwa pencairan baik untuk PKH dan BPNT itu meskipun mayoritas sudah mencairkan pada gelombang 1 dan 2, tentunya masih ada yang belum tersalurkan. Mengingat periode salur pada tahap 1 2025, pencairannya hingga bulan Maret 2025. Berbagai penyebab bantuan belum masuk itu dikarenakan secara ketat Kementerian Sosial melakukan verifikasi rekening penerima menggunakan aplikasi online monitoring sistem perbendaharaan negara atau OMSPAN untuk memastikan penyaluran tidak menemui kendala, karena aplikasi ini mendeteksi jika saja ada perbedaan data kependudukan dengan data yang ada di bank, sehingga proses transfer akan berjalan lancar karena yang dipastikan cair adalah data yang padan dengan data Capil dan DTKS serta data bank. Sedangkan untuk menghindari gagal transfer, maka rekening yang gagal pengecekan rekening berarti ada perbedaan data dengan data Capil dengan data bank akan dilabeli gagal rekening atau bantuan tidak bisa ditransferkan. Nah, kemarin sudah ada data BNBA KPM yang gagal OMSPAN dan menugaskan pendamping untuk melakukan penelitian menyangkut KPM dan melakukan pengecekan kartu KKS dan dokumen kependudukannya untuk memastikan bahwa yang memegang kartu KKS tersebut adalah benar orangnya sesuai dengan data kependudukan yang dimiliki. Kemudian dari hasil pemantauan di aplikasi 6NG per hari ini bagi KPM yang belum masuk bantuan PKH dan BPNT-nya, untuk pengecekan rekening masih terus berproses. Dan alhamdulillah sudah banyak KPM yang berhasil cek rekening. Artinya bagi KPM yang berstatus berhasil cek rekening, tentunya tidak perlu khawatir untuk tidak menerima lagi. Hanya saja proses ini masih membutuhkan waktu dikarenakan proses cek rekening masih terus berlangsung. Kemudian kabar baiknya di PT Pos baik untuk bantuan PKH maupun BPNT status keterangan SP2D sudah SI. Untuk BNBA Pos yang memuat nama-nama penerima sudah di-share ke grup pendamping. Dan tentunya tak memakan waktu lama PT Pos mulai mempersiapkan undangan pencairan bagi KPM. Nah, teman-teman di sini bisa melihat status penyaluran yang menggunakan jasa PT Pos, di mana bantuan PKH untuk Januari-Maret keterangan SP2D sudah SI. Begitupun juga dengan BPNT Januari-Maret keterangan SP2D sudah SI. Dan seperti biasanya bagi penerima PKH plus BPNT di PT Pos, maka penarikan bantuan akan dilakukan secara bersamaan. Dan kapan kira-kira penyalurannya? Terkait jadwal penyaluran Bansos, Presiden Prabowo dalam konferensi pers Senin kemarin secara tegas menyebutkan akan mengoptimalkan penyaluran bantuan sosial di bulan Februari dan Maret.
Saudara-saudara sekalian, tak hanya bantuan sosial, kebijakan ekonomi kembali diumumkan dalam rangka menghadapi bulan suci Ramadan dan Hari Raya Idul Fitri. Kebijakan-kebijakan yang mendorong pertumbuhan ekonomi: pertama, hasil kebijakan kenaikan OMP 2024. Dua, optimalisasi penyaluran bansos di bulan Februari dan Maret 2025. Tiga, pencairan THR bagi ASN dan pekerja swasta di bulan Maret 2025. Empat, stimulus pada bulan Ramadan, yaitu A, diskon harga tiket pesawat, B, diskon tarif tol, C, program diskon belanja, D, program pariwisata mudik lebaran, E, stabilitas harga pangan. 5, paket stimulus ekonomi. A, diskon tarif listrik. B, PPN DTP pembelian properti dan otomotif. C, PPN BM DTP otomotif, electronic vehicle dan hibrida. D, subsidi pajak DTP motor listrik. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto mengumumkan 8 kebijakan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi pada kuartal 1 2025, termasuk stimulus untuk mengungkit daya beli masyarakat. Pemerintah akan terus menerapkan kebijakan-kebijakan strategis untuk mendorong pertumbuhan ekonomi kita, kata Presiden Prabowo saat mengumumkan PP nomor 8 tahun 2025 dan sejumlah kebijakan ekonomi lainnya di Istana Merdeka Jakarta Senin 17 Februari 2025. Presiden Prabowo Subianto telah menerbitkan 8 kebijakan ekonomi Indonesia pada awal 2025. Kebijakan mulai dari tentang tunjangan hari raya THR hingga gaji 10 juta bebas pajak. Kebijakan itu disampaikan Pak Prabowo dalam konferensi pers terkait kewajiban menyimpan DHE SDA di Istana Negara, Jakarta pada hari Senin 17 Februari 2025. Tak hanya soal THR, dalam keterangan pers tersebut, Prabowo juga menyampaikan sejumlah kebijakan strategis yang dilakukan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Di antaranya seperti kebijakan kenaikan upah minimum provinsi atau UMP 2024. Optimalisasi penyaluran bansos di bulan Februari dan Maret 2025. 4 stimulus pada bulan Ramadan, yaitu diskon harga tiket pesawat, diskon tarif tol, program diskon belanja, program pariwisata mudik lebaran, stabilitas harga pangan. Jelasnya, PPN, BM, DTP, otomotif, EF, dan hybrid, subsidi pajak DTP motor listrik, PPH DTP sektor padat karya, optimalisasi program makan bergizi gratis, optimalisasi penyaluran KUR, dan panen padi terrealisasi secara optimal. Tutupnya. Lebih lengkap, berikut ini daftar 8 kebijakan Prabowo di awal tahun 2025, yaitu 1. Kenaikan upah minimum provinsi atau UMP 2024 sebesar 6,5%. 2. Optimalisasi penyaluran bansos di bulan Februari dan Maret 2025. PKH, program sembako, BLTDD, dan bantuan KIP. 3. Pencairan THR pada Maret 2025. 4. Stimulus bulan Ramadan berupa diskon harga tiket pesawat, diskon tarif tol, program diskon belanja, program pariwisata mudik lebaran, dan stabilitas harga pangan. 5. Program makan bergizi gratis. 6. Optimalisasi penyaluran kredit usaha rakyat, KUR. 7. Panen padi. 8. Stimulus pajak meliputi pajak penjualan atas barang mewah ditanggung pemerintah, PPN BM, DTP, otomotif EF dan hybrid, PPN DTP motor listrik, pajak penghasilan pasal 21 ditanggung pemerintah, PPH DTP khusus gaji di bawah 10 juta di sektor padat karya. Nah, bagaimana teman-teman? Semoga kebijakan dari Pak Presiden Prabowo membawa dampak positif bagi kita semuanya. Dan khususnya penerima bansos tentunya ini angin segar karena penyalurannya akan dioptimalkan. Semoga informasinya bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Saatnya saya undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.